Marilah berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, sumber segala kekuatan, sumber segala pengetahuan, dan sumber segala hikmat. Biarlah kiranya anugerah-Mu yang menyertai kami untuk bersama-sama mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Bapa, dalam kerendahan hati kami memohon kepadamu, kiranya Engkau memberkati hamba yang akan menyampaikan dan memberkati seluruh jemaat yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kami juga berdoa terkhusus bagi anggota jemaat-Mu yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Bapa, tolong kiranya sinyal berjalan dengan baik sehingga setiap orang yang mengikuti bisa terberkati dengan ibadah malam doa ini. Di dalam Kristus Yesus kami serahkan diri dan firman yang akan dibagikan. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam ibadah malam doa kita pada malam hari ini ditulis dalam kitab Keluaran pasal 18 dimulai dari ayat 17 sampai dengan ayat 23. Keluaran 18 ayat 17 sampai dengan ayat 23. Saya mau ajak Bapak Ibu, baik yang ada di gereja ini ataupun yang ada di rumah masing-masing, untuk bersama-sama membacakannya secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Sebab kejadian ini terlalu berat bagimu, tak akan sanggup kau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka mendengarkan kerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, teks ini kali kedua dalam 2 minggu terakhir saya membantu menjelaskannya atau menyampaikannya dalam bentuk khotbah. 2 minggu lalu ini adalah khotbah di sekolah minggu. Nah, dalam khotbah sekolah minggu saya buka dengan pernyataan setiap orang atau setiap kita suka jadi pemimpin. Lalu di bagian awal saya buatkan slide yang menggambarkan film kartun Baby Boss, kalau Bapak Ibu pernah nonton. Nah, dari anak kecil sampai orang dewasa itu tertarik pada posisi kepemimpinan. Tapi baiklah, hari ini kita akan melihat dengan lebih rinci lagi ciri, fungsi, serta apa sih yang harus dikerjakan atau yang baik ketika kita menjadi seorang pemimpin. Kata Amang Korwil kemarin, tema ini sepertinya tepat sekali, atau entah ditepat-tepatkan pada momen ini, tapi menurut saya ini adalah anugerah yang harus kita syukuri untuk membuat kita belajar lebih dalam lagi. Bapak Ibu, setiap benda memiliki batasan atau yang kita sebut kapasitas.
Setiap benda memiliki batasan atau kapasitas yang jika diabaikan atau jika kita acuhkan kapasitas atau kebatasan yang dimiliki oleh benda tersebut, tentu akan kacau atau hasilnya tidak baik, bahkan bisa merusak benda tersebut. Misalnya contoh sederhana, ember kalau ditulis kapasitasnya 3 liter, lalu kita isi dengan air 5 liter, hasilnya apa? Bukan hanya tumpah, kerjaan, ngepel lagi, ya kan? Nah, lebih dari apa yang kita pikirkan akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik jika itu melebihi kapasitasnya. Atau ember semen, kapasitasnya misalnya 2 liter, kita masukkan semen 4 liter, sobek embernya atau pecah embernya. Nah, demikian juga halnya dengan alat atau benda-benda elektronik. Alat atau benda-benda elektronik yang sudah mendapatkan atau mesin yang sudah mendapatkan sentuhan teknologi atau kecanggihan pun tentunya memiliki batasan atau kapasitas yang harus kita perhatikan. Misalnya, ibu-ibu punya mesin cuci ukurannya untuk 7 kilo, lalu dipaksakan memasukkan 10 kilo. Bulan depan kita bilang apa? Baru beli, udah rusak. Baru beli, langsung servis. Kita pakai melebihi kapasitas. Atau komputer atau gadget yang kita pakai pada umumnya atau yang kita miliki secara menyeluruh bagi kita, biasanya kalau dia kapasitasnya 2 giga, handphone kita 2 giga, belum 2 giga pun atau masih 1,8 giga pun memori yang kita pakai, apa yang terjadi? Dia akan melambat atau bahasa anak sekarang lemot, mulai lemot. Nah, kenapa demikian? Karena memang setiap benda itu memiliki batasan atau kapasitas yang membuat mereka tidak bisa bekerja dipaksa atau terus-menerus sehingga melebihi apa yang menjadi batasannya. Ternyata manusia pun demikian halnya. Kita memiliki batasan atau memiliki kapasitas atau kemampuan yang terbatas. Karena apa? Karena yang omni itu hanya sebutan bagi Allah. Maka kalau kita pernah dengar Allah disebut sebagai omnipresent, omnipotent, omniscience, tapi bukan omnibus. Nah, itu adalah bentuk bahwa Allah itu adalah yang tidak terbatas. Dia yang di awal, dia yang di akhir, dia yang maha kuasa, maha tahu, maha hadir. Hanya dialah yang tidak berbatas. Tapi kita, benda-benda yang ada di sekitar kita, hasil karya tangan kita, itu semuanya berbatas. Nah, dari sini Bapak Ibu kita menyadari bahwa apa yang dikerjakan Allah pada saat penciptaan adalah solusi yang besar atas keterbatasan kita. Kenapa saya katakan demikian? Untuk menyiasati dan memampukan manusia agar bisa bertahan dan bertanggung jawab pada hidupnya, diberikan Allah lah akal budi. Jadi karena kita terbatas, Allah berikan akal budi untuk bisa menyiasati segala keterbatasan yang dimiliki manusia. Tetapi jika kita renungkan lebih dalam lagi Bapak Ibu, kapasitas dan ketahanan setiap orang pun tentunya berbeda-beda. Kapasitas dan ketahanan setiap orang berbeda-beda. Kita ada 150 kakak dengan perkiraan 450 jiwa kurang lebih. Setiap jiwanya memiliki kapasitas atau ketahanan yang berbeda-beda. Baik itu soal ilmu pengetahuan, baik itu soal fisik, baik itu soal ekonomi atau apapun yang berkaitan dengan kekuatan yang kita miliki. Nah, karena ini berbeda-beda, karena ketahanan kita berbeda-beda, karena kapasitas setiap orang berbeda-beda, inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa perlu ditunjuk seorang pemimpin. Kenapa kita membutuhkan seorang pemimpin di dalam aspek kehidupan kita. Alasan lain adalah untuk mengelola atau yang menegaskan tadi, pernyataan tadi, alasan utama kenapa seorang pemimpin itu diperlukan adalah untuk mengelola dan menggerakkan sumber daya yang terbatas tadi. Sumber daya yang terbatas tadi, maka kita memiliki, maka dalam sebuah organisasi, sebuah perkumpulan, lembaga, paguyuban, bahkan gereja,
dibutuhkanlah yang disebut pemimpin. Apa saja sumber daya yang terbatas yang perlu dikelola, yang dimaksudkan disebut dalam dunia bisnis 5M. Sumber daya yang terbatas yang perlu dikelola itu dikategorikan dalam 5M dalam dunia bisnis atau dunia sekuler. M pertama man, mesin, material, method, yang terakhir money. Jadi manusianya man, mesin atau mesin, material itu bahan baku utama atau sumber daya utama. Lalu metode itu adalah manajemen atau metode-metode yang perlu di manajemen, yang di manage. Lalu yang terakhir adalah money atau keuangan. Nah, untuk mengatur ini atau mengelola ini dengan sumber daya yang terbatas ini perlulah seorang pemimpin. Pertanyaannya Inang Pendeta, kalau zaman sekarang bolehlah ada man, mesin, material, method, money. Zamannya Musa, apakah seribet itu? Apakah pada zaman Musa ribetnya seperti itu atau sulitnya kepemimpinan seperti itu? Kurang lebih ya. Kurang lebih ya. Kenapa saya katakan kurang lebih ya? Mari kita lihat pertama melalui jumlah orang yang dipimpin oleh Musa pada saat itu untuk bisa melihat apa yang dirasakan oleh Yitro atau mertuanya Musa. Jadi biar kita tahu kayak mana galaunya Bapak Yitro waktu melihat Musa satu-satu sepanjang hari dari pagi sampai petang didatangi orang berdiri di depannya lalu dia duduk untuk menasehati, mengadili. Kita bisa lihat itu atau bisa lihat perasaannya Bapak Yitro dengan pertama sekali melihat berapa besar jumlah bangsa Israel yang dia pimpin dari tanah Mesir. Kalau dalam kitab Keluaran 12 ayat 37, Bapak Ibu boleh baca, dikatakan berangkatlah 600.000 orang laki-laki. Berangkatlah 600.000 orang laki-laki. Tidak ikut atau tidak termasuk anak-anak katanya. Nah, di dalam Bilangan 1 ayat 45 lebih jelas lagi. Ketika diadakan sensus dan pengaturan strategi kekuatan Israel, karena kan mereka udah mulai jalan nih, udah mulai ketemu sama musuh, sudah mulai tahu bagaimana, lalu mereka sudah mau merebut wilayah-wilayah tempat mereka tinggal, mereka harus tahu kapasitas kekuatan mereka. Maka mulailah diadakan sensus. Setelah disensus dan dihitung, Bapak Ibu, dalam Bilangan 1 ayat 45 dikatakan dari 12 suku Yakub, suku Israel, ini dari anak-anaknya Yakub ya, berdasarkan anak-anaknya Yakub, dari 12 suku Israel terdapatlah 603.550 orang yang berumur 20 tahun atau yang sanggup berperang. Jadi yang berumur 20 tahun dan yang sanggup berperang itu sekitar 603.550 orang. Kecuali suku Lewi. Jadi dari 12 suku masih minus suku Lewi lagi. Kenapa suku Lewi tidak dihitung? Karena kata Tuhan, suku Lewi tugasnya untuk menjaga kemah suci. Maka dari situlah kita dapat pemahaman bahwa kaum penatua atau kaum pelayan di bait Allah itu dari suku Lewi. Nah, dari 11 suku saja yang berumur 20 tahun saja sekitar 603.550. Maka jika orang atau beberapa pihak yang mencoba melakukan penghitungan memperkirakan sekitar 2 juta oranglah yang dipimpin Musa keluar dari tanah Mesir itu untuk ditunggu-tunggu sampai ke tanah Kanaan. Bayangkan Bapak Ibu, 2 juta orang. Wow, ibu-ibu aja 2 orang aja anak di rumah mulai keriting. Bukan rambutnya yang keriting, mukanya keriting. Kenapa? Karena pusing mikirin 2 saja. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana Musa memimpin 2 juta jiwa dengan ragam yang berbeda-beda, dengan keribetan yang berbeda-beda, dan kasus yang berbeda-beda. Untuk inilah Bapak Ibu ketika Yitro melihat Musa, ia mulai memikirkan atau ia mulai gelisah melihat keadaan Musa. Lalu dia kemudian mulai memberikan saran kepada Musa. Nah, sebelum kita sampai kepada saran yang disampaikan oleh Yitro, mari kita lihat apa arti pemimpin bagi bangsa Israel. Bagi bangsa Israel, pemimpin itu adalah seorang yang memberikan petunjuk Allah
Dalam bahasa Ibrani, sofetim, hakim atau wakil Allah. Tugasnya apa Inang Pendeta? Tugasnya disebutkan oleh Musa di dalam ayatnya yang keberapa tadi? Di dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Tugasnya adalah mengadili, memberikan ketetapan-ketetapan, lalu menyampaikan keputusan-keputusan. Maka jika ada perselisihan di antara orang Israel, itu harus diselesaikan oleh seorang hakim. Itu tugas pemimpin atau yang disebut mereka hakim atau yang dimaksudkan wakil Allah bagi bangsa Israel. Jadi dari pagi sampai petang bangsa itu bergantian datang kepada Musa. Yitro sadar akan keterbatasan menantunya tadi. Lalu dia berkata di ayat yang kemudian, engkau akan sangat kelelahan. Dan itu tentunya tidak baik bagi Musa dan juga tidak baik bagi bangsa tersebut atau bangsa Israel. Maka Yitro memberikan saran kepada Musa. Nah, nanti bagian saran ini akan saya tekankan lagi di bagian akhir. Tapi mari kita lihat saran apa yang diberikan oleh Yitro kepada Musa. Saran yang diberikan Yitro kepada Musa saya masukkan dalam 4 poin, yang kemudian saya berikan judul tugas dan fungsi utama seorang pemimpin. Poin yang pertama, tugas atau fungsi seorang pemimpin haruslah bertanggung jawab. Itu ada di ayat 19b. Mari kita lihat ayat 19b, dikatakan demikian. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Seorang pemimpin itu haruslah seorang yang bertanggung jawab, karena ia adalah wajah dari keseluruhan anggota, organisasi, lembaga, persekutuan, rakyat yang dipimpinnya. Dia adalah kepalanya. Ia harus menjadi seorang yang penuh tanggung jawab dan tidak boleh lepas tangan. Jadi pemimpin memang harus di depan, harus dia yang pasang badan di depan, karena dia tidak boleh lepas tangan. Maka Bapak Ibu, dang boy ada pemimpin madok dang doho tahu disibah kalau ada persoalan dalam komunitasnya. Tidak boleh seorang pemimpin bersikap seperti Pilatus yang mencuci tangan. Tetap harus dia yang bertanggung jawab di depan. Maka seorang pemimpin adalah seorang yang bertanggung jawab. Untuk mendukung itu, maka di bagian kedua atau poin kedua, fungsi pemimpin atau tugas pemimpin adalah membekali dan memberi pengajaran kepada orang-orang yang dipimpinnya. Ini kita boleh baca di ayat yang ke-20. Haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan dan memberitahukan kepada mereka mana jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dikerjakan. Membekali dan memberikan pengajaran. Bapak Ibu, mengeksplor tanpa bekal itu berarti kita sedang melakukan eksploitasi. Jadi seorang pemimpin kalau hanya mampu kerjakan ini, kerjakan itu kepada yang dipimpinnya, atau hanya mampu mendikte dan memberikan tanggung jawab saja tanpa membekali mereka, maka dia adalah seorang pemimpin yang mengeksploitasi. Karena apa? Bekal yang baik itu akan juga memberikan hasil yang baik yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ketika seorang pemimpin memberikan pengajaran, maka ingat, itu bukan sebuah sentimen atau itu bukan sebuah hal yang ingin mempermalukan. Itu adalah bentuk seorang pemimpin yang harus membekali para tim atau orang-orang yang sedang dipimpinnya. Justru berontaklah atau proteslah ketika seorang pemimpin tidak mau memberikan bekal kepada kita. Nah, itu yang bagian poin kedua, tugas dan fungsi pemimpin. Lalu tugas dan fungsi pemimpin yang ketiga adalah mengenali anggota. Mengenali anggotanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ini dicatatkan dengan jelas oleh Yitro, oleh teks yang kita baca sebagai ungkapan Yitro di dalam ayat yang ke-21. Bahwa setiap kelompok yang kita pimpin itu memiliki kapasitas dan kemampuan yang berbeda-beda. Ini yang saya singgung di bagian pembuka tadi. Nah, karena kita tahu kapasitasnya dan
kemampuannya berbeda-beda, maka seorang pemimpin itu harus mengenali tim yang sedang dia pimpin atau bangsa yang sedang dia pimpin. Kata Yitro begini, kriteria yang harus dipilih oleh Musa untuk menjadi wakil atau untuk menjadi hakim atau untuk menjadi pemimpin-pemimpin kecil dalam kelompok-kelompok kecil yang kemudian akan mereka bentuk adalah yang memiliki 3 kriteria. Pertama, orangnya cakap, bukan ganteng, bukan cantik. Cakap yang dimaksudkan adalah disertai dengan penjelasan takut akan Allah. Ada banyak orang yang cakap, memiliki kemampuan, tapi dia takutnya pada soal pamor. Dia cakap tapi takut kalau pamornya turun. Dia cakap tapi takut soal gengsinya. Dia cakap dalam hal ilmu pengetahuan, tapi dia bukan takut kepada Allah, takut soal gengsi dan takut soal kehormatan yang dia miliki. Ini bukan tipe pemimpin yang diharapkan untuk memimpin dengan baik. Tapi orang yang cakap itu harus disertai dengan takut akan Allah. Lalu kriteria yang kedua, dia haruslah seorang yang dapat dipercaya. Artinya Bapak Ibu, seorang pengkhianat itu adalah sumber kehancuran dalam sebuah organisasi, persekutuan atau sebuah kepemimpinan. Maka yang bisa kita anggap sebagai tim atau untuk menolong kita adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Lalu kriteria yang ketiga yang terakhir disebutkan oleh Yitro adalah benci pada pengejaran suap. Seorang pemimpin itu haruslah adil dan benar. Maka kata hakim yang agung itu dikenakan kepada Yesus sebagai sosok yang adil dan benar di dalam kehidupannya atau di dalam pengajarannya. Itu poin yang ketiga, mengenali anggota-anggota yang dipimpin. Lalu syarat atau tugas fungsi pemimpin yang terakhir atau yang keempat adalah saya kategorikan sebagai pendelegasian tugas. Seorang pemimpin harus mampu mendelegasikan tugasnya. Dia harus mampu mengeksplor bibit potensi yang dimiliki oleh setiap kelompok yang sedang dipimpin. Maka pemimpin yang baik itu bukan pemimpin yang one man show atau tampil sendiri, maju sendiri, pintar sendiri, bangga sendiri, atau kemana-mana hanya melibatkan dirinya saja. Kepemimpinan yang baik itu jika kerja timnya baik, maka wajah pemimpin itu juga adalah wajah tim. Kalau timnya buruk, pemimpinnya juga buruk. Maka pendelegasian tugas itu perlu dilakukan oleh seorang pemimpin. Kan enak banget ketika kita memimpin sesuatu lalu kita dipuji karena kelompok yang kita pimpin daripada dipuji hanya karena apa yang kita kerjakan sendiri. Nah, dari keempat ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, 4 fungsi inilah yang diperlukan atau yang harus dijalankan baik-baik oleh Musa, sehingga kata Yitro, kalau itu dijalankan dengan baik, mereka akan pulang dengan puas dan senang hati di ayat 23. Nah, Bapak Ibu, di ayat 19a juga ditegaskan oleh Yitro, jika apa yang disampaikan atau nasihat yang diberikan oleh Musa yang diberikan oleh Yitro itu diikuti oleh Musa, kata Yitro, Allah akan menyertaimu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, 4 fungsi ini juga saya sebutkan sebagai ciri pemimpin yang menghamba. Tapi dari semua ciri pemimpin yang menghamba itu dari yang disampaikan oleh Yitro kepada Musa yang perlu dikerjakannya dan perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Tapi contoh kepemimpinan yang paling baik lagi yang diterapkan langsung oleh Musa adalah 1. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mendengarkan pertimbangan. Seorang pemimpin tentunya dipilih oleh kriteria tertentu. Pasti orang berpikir kalau mau jadi pemimpin harus cerdas lah. Jadi pemimpin ikomerbisuk manian, jadi pemimpin ikonadong manian, sesuatu yang lebih daripada anggotanya. Nah, tapi kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh pemimpin ini bukan berarti seorang pemimpin tidak boleh mendengar. Musa mendengar pertimbangan mertuanya, menimbang dengan baik di dalam hatinya, lalu melakukan
apa yang disampaikan oleh mertuanya. Dia nggak merasa tersinggung. 2 juta orang mimpin aku loh, bapak ini baru datang semalam terus langsung mau memerintah saya. Musa nggak bilang gitu. Itu kalau dibaca di dalam teks, di dalam ayat 17, Yitro dengan membawa 2 istri dan 2 anaknya, itu baru datang menghampiri Musa. Jadi ujuk-ujuk dia datang tiba-tiba memberikan nasihat. Kalau kita orang biasa pasti bilang, kayak kau aja yang paling tahu, kan gitu. Kalau kita dalam sisi kemanusiaan, tapi tipe kepemimpinan yang dicontohkan oleh Musa di bagian terakhir ini adalah tipe yang perlu kita pertimbangkan dan kerjakan di dalam kehidupan kita. Jadi ada 5 poin penting yang perlu Bapak Ibu pegang ketika kita mau melakukan tugas kepemimpinan di dalam kehidupan kita atau menyikapi seorang pemimpin di dalam komunitas kita. Saya akan flashback 1 kali lagi dengan cepat. Pertama, seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab. Kedua, ia harus mau membekali atau memberikan pengajaran. Ketiga, ia harus mau mengenali anggota. Yang keempat, pemimpin harus mau mendelegasikan tugas-tugasnya. Lalu yang kelima, seorang pemimpin itu harusnya seorang yang mau mendengar. Bapak Ibu, setiap kita mungkin atau kebanyakan di antara kita pernah menduduki posisi kepemimpinan. Entah itu di RT jadi ketua perayaan HUT misalnya, atau di sekolah menjadi korlas atau koordinator kelas, di gereja menjadi ketua-ketua seksi, atau di Parsahutahun menjadi ketua-ketua atau pemimpin-pemimpin tertentu yang disematkan kepada kita. Maka ketika itu kita laksanakan untuk bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Allah, atau kata Yitro, agar Allah menyertai engkau, mari terapkan pola, ciri, fungsi kepemimpinan yang menghamba yang kita dengarkan, kita pelajari di dalam ruang-ruang ibadah. Amin, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang baru saja kami dengarkan bersama di dalam ibadah malam doa kami. Ada banyak kesempatan di dalam kehidupan kami diberikan posisi untuk memimpin. Dimulai dari rumah tangga, memimpin anak-anak kami, masuk ke dalam masyarakat, memimpin, serta melakukan banyak hal yang sifatnya mengarahkan atau memberikan teladan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Hari ini kami belajar lagi Bapak, belajar semakin dalam lagi tentang tugas dan fungsi seorang pemimpin dan ciri utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Layaknya Yesus, seorang pemimpin yang menghamba, demikianlah kami harusnya menghambakan diri kami untuk bisa menjadi pemimpin yang baik. Bukan berarti kami harus mengalah terus-menerus, bukan berarti kami harus rela diinjak-injak, tetapi kami harus mau memperhatikan, merangkul, melihat, dan merasakan apa yang dirasakan setiap kelompok atau komunitas yang sedang kami pimpin. Bapak, kami berdoa, sempurnakan firman Tuhan ini di dalam hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami pulang nanti, di dalam rumah kami, di dalam keluarga kami, di dalam masyarakat kami, terkhusus di dalam gerejamu, kami bisa menerapkan ini di dalam komunitas kami, sehingga setiap kami tampil menjadi pemimpin-pemimpin yang cakap, pemimpin-pemimpin yang mampu mengayomi dan merasakan serta menikmati apa yang terjadi di dalam komunitas yang sedang kami lalui atau kami jalani. Bapak yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sehubungan dengan realisasi yang sudah kami laksanakan, kami berdoa kepada seluruh seksi yang telah dipilih, bahkan majelis yang telah dipilih, PHJ yang telah dipilih. Tuhan berikan kemampuan, termasuk kepada seluruh penatua-penatua di setiap lingkungan masing-masing. Berikan hati yang mau memimpin, berikan kemampuan, berikan kemauan Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin yang menghamba, yang merindukan setiap anggota jemaat datang ke hadirat-Mu, membuat semua jemaat rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami serahkan kehidupan kami serahkan gereja-Mu ke dalam tangan Tuhan. Amin.